ini Pak. Ya, makasih. Jadi memang di dalam KUHP itu karena kita menyadari betul KUHP ini kan kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi adalah kewenangan negara, di sisi lain adalah perlindungan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM ini diwakili oleh lawyer, oleh advokat. Disitulah dia tadi sudah kami jelaskan, dia berhak untuk mengajukan keberatan. Dia minta itu dicatatkan di dalam BAP. Bahkan di dalam pasal-pasal mengenai pelelangan terhadap barang sitaan, itu semua harus didampingi oleh advokat. Jadi ini sejak awal, sejak penyelidikan tadi katakan oleh Pak Menteri, ini didampingi oleh advokat untuk memastikan satu, hak-hak tersangka, hak-hak saksi, hak-hak korban, dan lain sebagainya itu betul-betul terpenuhi. Jadi memang salah satu cara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kewenangan aparat di dalam KUHP itu adalah menyeimbangkan perlindungan terhadap HAM ini yang dilakukan oleh advokat. Tadi pada awal pembicaraan tadi saya selalu menggarisbawahi yang dikatakan oleh Pak Menteri, membangun criminal justice system yang bermartabat. Mengapa harus ada pasal 2 KUHP yang baru? Peradilan pidana dilakukan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Penyidik pada Polri, penuntutan pada jaksa, hakim pada pengadilan, pembelaan pada advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Ini untuk memperlihatkan bahwa KUHP kita ini mengandung asas kesederajatan di antara aparat penegak hukum. Tidak ada satu yang merupakan subordinat dari yang lain. Semua setara dalam konteks integrated criminal justice system untuk mengimbangi kewenangan aparat penegak hukum dengan peran yang besar bagi advokat untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Makasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin menambahkan tambahan dari Pak Wamen ya, khususnya kerja sosial, bahwa tindak pidana kerja sosial itu menjadi suatu tindak pidana baru selain tindak pidana pengawasan. Kedua adalah tindak pidana kerja sosial itu dijatuhkan pada saat tindak pidana itu diancam kurang dari 5 tahun, tapi hakim mutus 6 bulan atau kategori denda 2. Nah ini kerja sosial. Nah kerja sosial ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan maksimal, kalau dari segi waktu 240 jam. Jadi selama 6 bulan itu 240 jam, kalau per hari 8 jam. Dan itu tidak dikomersialkan. Nah itulah poinnya. Jadi tidak pidana kerja sosial menjadi suatu tindak pidana alternatif ya terhadap suatu tindak pidana yang ancaman tidak lebih 5 tahun ya, tapi hakim mutus 6 bulan dan pelaksananya itu dilakukan pengawasan oleh jaksa dan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan. Saya rasa demikian Pak Menteri. Sebagai teman, terima kasih. Baik. Cukup ya? Ya. Apa tuh? Itu wajib. Ya. Jadi itu harus presiden sendiri, ya. Ya. Clear ya? Baik. Silakan. Mbak Putu, dari Kompas TV, ya, apa-apa, baik. Iya, pengaturan pasal 218 tentang tindak pidana penyerangan harkat dan martabat diri presiden, disingkat kadang-kadang tindak pidana penghinaan presiden, dan juga pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan, menurut hemat saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Jadi ditutup kemungkinannya. Karena apa? Delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 218, hanya presiden dan wakil presiden sendiri yang bisa membuat pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis. Dan kalau untuk pasal 240, hanya pimpinan lembaga yang tadi disebutkan Pak Wamen hanya ada 5, di luar 5 tadi tidak bisa, yang bisa membuat pengaduan baik secara langsung maupun secara tertulis. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih semua. Namun demikian, sebagai penutup saya ingin sampaikan begini. Mungkin apa yang kami hasilkan, pemerintah dan DPR,
dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Mungkin ada yang merasa sesuatu yang tidak sempurna. Karena itu, saya ingin menyampaikan dan tentu pemerintah menghargai semua upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan poin-poin mana yang dianggap itu menjadi sesuatu yang bermasalah, kemudian toh juga ada salurannya yang sudah disiapkan oleh negara ya. Dan saat ini juga sudah ada beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tentu menghargai semua upaya warga negara, karena itu adalah hak dan nanti akan kita uji. Apapun nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang sudah masuk, saya belum tahu apa sudah terregister atau belum, tapi yang saya baca sudah ada beberapa gugatan yang masuk. Tentu pemerintah dan terutama pemerintah ya, sebagai pembantu presiden tentu kita akan semua taat dengan akan hal tersebut. Tetapi percayalah bahwa yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR dalam 3 undang-undang ini, sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam, apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini. Silahkan tetap melakukan kritik, karena kritik itu sehat bagi pemerintah, sepanjang itu dilakukan dengan maksud untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu ditujukan untuk koreksi terhadap satu kebijakan yang mungkin dianggap keliru dan salah. Ya, karena itu pemerintah tentu akan sangat berterima kasih, dan itu membuat menjadi sehat. Tetapi sekali lagi tolong juga dibedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Dan masyarakat pasti sudah paham. Lupakan dulu perbedaan politik, pandangan politik di antara kita. Kita sementara menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena itu sekali lagi saya mengajak kepada semua teman-teman, khususnya teman-teman media ya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentu pemberlakuan hukum ini, hukum pidana kita maupun hukum acara kita akan melihat perkembangannya, karena baru 3 hari berlaku, dan mungkin baru hari ini ya, karena tanggal 2 kemarin kita hari Jumat ya. Hari ini kita tunggu dalam beberapa perkembangan berikutnya, dan kekhawatiran-kekhawatiran itu insya Allah mudah-mudahan dijawab dengan integritas dari aparat penegak hukum kita. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.